Sejak pertengahan abad ke-19, Vietnam menjadi daerah jajahan Perancis. Perancis menguasai Vietnam setelah melakukan beberapa perang kolonial di Indochina, mulai dari tahun 1840-an. Ekspansi kekuasaan Perancis disebabkan keinginan untuk menyaingi kebangkitan Britania Raya dan kebutuhan untuk mendapatkan hasil bumi seperti rempah-rempah, untuk menggerakkan industri di Perancis guna menyaingi penguasaan industri Britania Raya. Semasa pemerintahan Perancis, golongan rakyat Vietnam dibakar semangat nasionalisme dan ingin merdeka dari Perancis. Ho Chi Minh yang merupakan seorang negarawan dan tokoh revolusi, terinspirasi dari semangat Cina dan Uni Soviet, kemudian membentuk Viet Minh. Viet Minh adalah sebuah liga yang terdiri dari para nasionalis dan komunis yang mendukung kemerdekaan Vietnam. Singkat cerita, pada tahun 1945, mereka kemudian berhasil mengusir Perancis dan mendeklarasikan kemerdekaan Republik Demokrasi Vietnam. Di depan ratusan ribu orang, di alun-alun Ba Dinh, Hanoi, Ho Chi Minh membacakan deklarasi kemerdekaan Republik Demokratik Vietnam yang berbunyi, semua manusia diciptakan setara. Mereka diberkahi oleh Sang Pencipta dengan hak-hak tertentu yang tidak dapat dicabut, di antaranya adalah hak untuk hidup, bebas, dan mengejar kebahagiaan. Kalimat pembuka deklarasi kemerdekaan tersebut mengutip salah satu bait legendaris dari Piagam Kemerdekaan Amerika Serikat pada tahun 1776. Namun ironis, Amerika malah menginvasi Vietnam di masa yang akan datang. Perancis yang ngotot ingin kembali menduduki Vietnam, melakukan invasi setahun setelah deklarasi kemerdekaan Vietnam, tepatnya pada tanggal 19 Desember 1946. Dan, meletuslah Perang Indochina Pertama atau Perang Perancis-Vietnam. Selama perang ini, Viet Minh menggunakan doktrin dan instruksi perang gerilya yang dikembangkan dari Tiongkok dan menggunakan perlengkapan perang yang disediakan oleh Uni Soviet. Kombinasi ini berakibat fatal bagi Perancis, yang berpuncak pada kekalahan telak Perancis. Sebuah perjanjian pun ditandatangani di Jenewa pada 21 Juli 1954, yang salah satu isinya diharuskan untuk membagi Vietnam menjadi dua bagian. Bagian Vietnam Utara dikuasai oleh Ho Chi Minh dengan ibu kota Hanoi dan Vietnam Selatan yang dikuasai Kaisar Bao Dai dan PM Ngo Dinh dengan ibu kota Saigon. Sebenarnya, Ho Chi Minh dan Ngo Dinh sama-sama ingin menyatukan Vietnam, namun keduanya terhalang masing-masing ideologi yang mereka yakini. Ho Chi Minh ingin menjadikan Vietnam negara komunis, sedangkan Ngo Dinh ingin menjadikan Vietnam negara liberalis. Perbedaan inilah yang memicu terjadinya perang antara Vietnam Utara dan Selatan. Konflik antara dua kubu ini pun tak terhindarkan, dan sampai terdengar ke telinga Amerika. Amerika kemudian khawatir akan efek domino, yang mana apabila Vietnam menjadi negara komunis seutuhnya, maka kemungkinan menginspirasi negara-negara di Asia Tenggara untuk mengikutinya. Pihak Amerika kemudian menjanjikan dukungan kepada Vietnam Selatan, demi memerangi Vietnam Utara yang bersekutu dengan Uni Soviet. Mereka memberikan pelatihan dan peralatan perang untuk menindak simpatisan Vietnam Utara Viet Minh di selatan. Pasukan Vietnam Selatan kemudian berhasil menangkap sekitar 100.000 orang simpatisan. Banyak di antara mereka disiksa secara brutal. Guna membendung perkembangan Vietnam Selatan, Vietnam Utara membentuk Barisan Nasional Pembebasan Vietnam Selatan, yang juga dikenal sebagai Viet Cong dan mulai melawan balik pada tahun 1957. Eksistensi Viet Cong sangat membuat kewalahan pihak Vietnam Selatan dan Amerika. Pada tahun 1961 di masa pemerintahan John F. Kennedy, Amerika meningkatkan bantuan militer serta ekonomi kepada Vietnam Selatan secara signifikan guna menghalau kekuatan Viet Cong yang semakin solid. Sebenarnya keterlibatan Amerika di Perang Vietnam mendapat kecaman dari dunia internasional dan rakyatnya sendiri. Salah satu alasannya yaitu program mobilisasi pemuda yang berumur 18 tahun untuk dikirim ke Vietnam. Pasukan Amerika juga dinilai sangat tidak cocok dengan medan tempur yang ada di Vietnam. Namun Amerika yang keluar sebagai jawara Perang Dunia Kedua merasa jumawa bisa menaklukkan Viet Cong dan terkesan menganggap remeh mereka. Taktik gerilya Viet Cong dan keterampilan mereka menavigasi semak-semak yang lebat sangat membuat tentara Amerika yang kurang berpengalaman kewalahan. Mereka juga memanfaatkan terowongan bawah tanah bekas persembunyian saat masa penjajahan Perancis. Terowongan ini mulai efektif digunakan pada tahun 1960 dan dianggap sebagai penyelamat dan kunci kemenangan Viet Cong atas Amerika. Terowongan ini sangat bermanfaat untuk memobilisasi logistik persenjataan dan obat-obatan. Dalam lorong yang sempit ini,
mereka menyusun strategi, memasang jebakan, dan menyerang tentara Amerika. Amerika juga pernah memasukkan ribuan ular dan kalajengking ke dalam terowongan itu, namun yang ada malah dijadikan sumber makanan oleh Viet Cong yang tak kenal takut. Meski datang untuk membela Vietnam Selatan, keterlibatan Amerika juga tidak didukung sepenuhnya oleh rakyat Vietnam Selatan itu sendiri. Sebagian dari mereka justru lebih mendukung Vietnam Utara dikarenakan tentara Amerika yang bertindak semena-mena. Seperti membunuh warga sipil yang tidak berdosa karena dituduh bersekongkol dengan Vietnam Utara. Mereka juga kesal lantaran kendaraan-kendaraan tempur Amerika menghancurkan lahan pertanian mereka. Meski memiliki peralatan yang lebih canggih, nyatanya Amerika tidak bisa berbuat banyak di Perang Vietnam karena medan tempur yang sulit dan pengalamannya yang kurang. Seiring berjalannya waktu, banyak dari pasukan Amerika mulai meragukan pemerintah negaranya sendiri. Selama perang ini terjadi, Amerika kehilangan sekitar 58.000 pasukannya. Perkiraan dana yang telah digelontorkan juga sangat banyak. Sebuah laporan Kongres Amerika melaporkan total pengeluaran perang tidak kurang dari 686 miliar dolar yang jika menggunakan kurs saat ini bernilai sekitar 1 triliun dolar. Keterlibatan Amerika juga mendapat pertentangan dari rakyatnya sendiri karena telah menimbulkan kerusakan fisik dan psikologis terhadap tentaranya. Mereka juga menuntut agar tentara Amerika ditarik dari Vietnam. Setelah tekanan bertubi-tubi dan perang yang sulit dimenangkan, akhirnya pada Januari 1973, Amerika Serikat dan Vietnam Utara menandatangani perjanjian perdamaian dan segera menarik pasukannya. Namun setelah kekalahan Amerika, perang antara Vietnam Utara dan Selatan terus berlanjut hingga 2 tahun kemudian dan diakhiri dengan kemenangan pasukan komunis Vietnam Utara. Jadi, apa keuntungan Amerika selama Perang Vietnam? Nol besar. Yang ada justru malah menimbulkan inflasi dan krisis besar-besaran karena pengeluaran untuk membiayai perang. Upaya Amerika untuk menghalangi Vietnam Utara menjadi negara komunis juga gagal total.